Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Guneldi Melianusora dengan NIM 431-24073. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran public relation atau PR dalam pemerintahan di Indonesia. Nah teman-teman, kita tahu bahwa pemerintah adalah lembaga yang setiap harinya berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, pemerintah di sini membuat kebijakan, kemudian mereka menjalankan program pembangunan serta memberikan pelayanan publik dan juga mengambil berbagai keputusan yang berdampak pada kehidupan rakyat. Namun semua itu tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mengetahui atau tidak memahami, bahkan mereka tidak percaya terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Karena itulah dibutuhkan public relation atau yang sering disebut humas pemerintah. Nah, public relation atau humas ini memiliki tugas utama sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah itu sendiri dengan masyarakat. Jadi PR ini bukan hanya bertugas menyampaikan berita, tetapi juga memastikan bahwa informasi dari pemerintah bisa diterima dengan baik oleh publik, sekaligus mereka menyalurkan suara masyarakat kepada pemerintah. Nah, dengan kata lain, PR atau humas ini menjadi jembatan yang menghubungkan dua pihak, yaitu pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Nah, peran pertama humas dalam pemerintah adalah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Nah, setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, kemudian mereka membuat program bantuan atau bahkan menjalankan pembangunan masyarakat, tentu perlu mengetahui apa tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut. Nah, disinilah PR bekerja. PR atau humas itu bertugas menjelaskan kebijakan pemerintah dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Nah, jika informasi yang disampaikan dengan jelas, maka masyarakat itu sendiri akan lebih mudah menerima dan mendukung kebijakan pemerintah. Tetapi sebaliknya, jika informasi tidak tersampaikan dengan baik, maka biasanya akan muncul kesalahpahaman, kemudian rasa kebingungan, bahkan mereka juga menolak terhadap kebijakan itu sendiri. Nah, selain sebagai penyampai informasi, PR juga berperan sebagai jembatan komunikasi dua arah. Maksudnya, PR tidak hanya menyampaikan pesan dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi mereka juga mendengar apa yang menjadi keluhan, kritik, dan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Misalnya, ketika ada masyarakat yang merasa pelayanan publik kurang memuaskan atau ada kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat itu sendiri, PR harus mampu menampung semua tanggapan itu, lalu menyampaikan kembali kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi. Jadi PR membantu pemerintah agar tidak berjalan sendiri, melainkan tetap mendengar kebutuhan dari rakyat. Nah, peran berikutnya adalah membangun citra positif dari pemerintah. Teman-teman, di zaman sekarang citra pemerintah sangat penting karena masyarakat sekarang mudah menilai kinerja dari pemerintah melalui media sosial, kemudian berita dan informasi yang beredar. Nah, jika pemerintah terlihat lambat atau tidak responsif atau kurang terbuka, maka kepercayaan masyarakat akan menurun. Oleh karena itu, PR bertugas membantu kesan bahwa pemerintah itu hadir, kemudian mereka bekerja dan peduli kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui publikasi kegiatan pemerintah, penyampaian informasi yang transparan, serta komunikasi yang ramah dan profesional. Nah, dengan citra yang baik, masyarakat akan lebih percaya terhadap pemerintah. Kemudian, PR juga memiliki peran yang sangat penting dalam menangani isu dan krisis. Sering kita melihat bahwa di Indonesia atau di negara kita ini muncul berbagai isu seperti berita hoax, salah informasi, keterlambatan bantuan, kemudian bencana alam, atau bahkan kebijakan yang menuai protes. Nah, dalam situasi seperti ini, PR harus bergerak cepat. Nah, PR atau humas harus memberikan klarifikasi, menjelaskan fakta yang sebenarnya, dan menenangkan masyarakat agar mereka tidak menjadi panik. Jadi, bisa dikatakan bahwa PR adalah pihak yang menjaga agar komunikasi pemerintah tetap terkendali di tengah situasi krisis. Kemudian, PR juga berperan dalam mendukung transparansi pemerintah melalui media digital. Nah, saat ini banyak masyarakat lebih mendapatkan informasi dari internet dan media sosial. Karena itu, humas pemerintah tidak cukup hanya
melalui surat kabar atau konferensi pers, tetapi harus aktif di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan website resmi. Nah, melalui media digital, pemerintah bisa lebih cepat menyampaikan informasi, menjawab pertanyaan masyarakat, serta menunjukkan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Nah, kehadiran PR di media digital membuat pemerintah terasa lebih dekat dengan rakyat. Nah, tidak hanya itu, PR atau humas juga mendukung keberhasilan program-program dari pemerintah. Nah, program pemerintah tidak akan berhasil jika masyarakat tidak paham atau tidak mau beradaptasi. Misalnya, ketika pemerintah melaksanakan program vaksinasi, pembayaran pajak, pemilu, sensus penduduk, atau program kebersihan lingkungan. Semua itu membutuhkan dukungan masyarakat. Nah, PR ini bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat sadar bahwa program tersebut penting untuk kepentingan bersama. Jadi, keberhasilan suatu kebijakan pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana PR atau humas mengkomunikasikannya. Walau demikian, tugas PR atau humas dalam pemerintahan tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya kepercayaan masyarakat, banyak berita palsu di media sosial, serta tuntutan masyarakat yang ingin informasi serba cepat. Nah, oleh sebab itu, seorang PR pemerintah harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, secara tanggap, jujur, serta mampu memahami kondisi dari masyarakat. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa peran public relation dalam pemerintah di Indonesia sangatlah penting. Nah, PR bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi mereka juga sebagai jembatan komunikasi, kemudian mereka juga sebagai pembentuk citra, pengelola krisis, serta mereka pendukung transparansi dan juga pendorong keberhasilan kebijakan pemerintah. Nah, tanpa adanya PR, hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan sulit berjalan dengan harmonis karena komunikasi tidak tersampaikan secara efektif. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa PR adalah wajah pemerintah di hadapan masyarakat. Nah, melalui PR atau humas, pemerintah dapat membangun kepercayaan, kemudian dapat menjaga hubungan baik, serta memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar dipahami oleh rakyat. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.